Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 5B kelas HCI ingin menjelaskan tentang rancangan fungsionalitas aplikasi yang akan kami rancang yaitu aplikasi WeCare, Women and Child Care. Anggota kelompok kami yang beranggotakan Nasya Nazir, saya sendiri Syed Ramadan dan Muhammad Aditya Yufnanda, Muhammad Rizky Akbar dan Devri Surya Pratama. Yang di sini yang akan kami bahas yaitu pertama latar belakang yaitu penjelasan mengenai sistem yang akan dirancang. Terus metodologi yaitu berisi penjelasan bagaimana merancang sistem ini dan temuan berisi mengenai VPC dan MC serta demo dari aplikasi WeCare. Selanjutnya latar belakangnya itu diskriminasi berdasarkan gender masih sangat sering terjadi di banyak aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Yang paling sering kita temukan adalah KDRT dan pelecehan. Selama ini banyak saksi dan korban KDRT ataupun pelecehan yang mengalami kendala, diantaranya itu korban tidak berani speak up, korban menerima ancaman sehingga takut melapor, tidak tahu harus melapor kemana. Berdasarkan masalah yang terjadi, dibutuhkan solusi untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan. Lalu muncullah sebuah gagasan ide untuk membuat suatu layanan aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam melaporkan tindakan kekerasan atau pelecehan. Selanjutnya metodologi akan dijelaskan oleh Rizky Akbar. Rizky Akbar, silakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, metodologi. Next. Jadi, pada bagian metodologi yang pertama ada affinity diagram. Jadi, pada affinity diagram ini kami telah membagi dalam beberapa pembagian, yaitu pada level 1, pertama terdapat identitas. Jadi, pada identitas ini kami mendapatkan contohnya seperti nama Husnul Khatimah, terus dia adalah seorang barista, nama Rifa, angkatan 2019, Universitas Syahkuala, Razak Naufal, Teknik Komputer, angkatan 2021, Universitas Syahkuala, Ibu Rahmi, Ibu Rumah Tangga, narasumber, Jamil Doang, anggota Satreskrim Polresta Banda Aceh, dan itu semua termasuk ke dalam identitas. Lalu selanjutnya yang masuk ke dalam jenis kekerasan adalah yang pertama, contoh kasus KDRT dan pelecehan seksual, kekerasan verbal dan nonverbal. Kekerasan verbal contohnya body shaming atau catcalling. Selanjutnya ada kekerasan nonverbal, contohnya pukulan atau tendangan. Lalu kekerasan terhadap anak oleh orang terdekat, pelecehan anak di bawah umur, KDRT atau pelecehan seksual. Itu semua termasuk ke dalam jenis kekerasan. Yang selanjutnya kendala. Jadi di sini kendala yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah korban tidak berani melapor, korban merasa malu, korban diancam, buka aib keluarga, diancam pelaku, masih banyak korban yang tidak melapor ke polisi, tidak memiliki cukup bukti, penyebab tidak jarang karena berselisih dengan orang terdekat. Biasanya istri atau korban mungkin malu karena itu dianggap aib. Ini semua termasuk ke dalam kendala. Selanjutnya, suasana. Jadi yang termasuk ke dalam suasana adalah seperti suasana ramai, ribut suara kendaraan, kurang tempat duduk, cuaca sangat terik, ruangan terasa dingin, narasumber sedang bekerja, nada berbicara narasumber tegas, masyarakat mendatangi piket untuk melapor, narasumber, moderator, dan pengamat duduk bersama, dan lain sebagainya, termasuk ke dalam suasana. Lalu selanjutnya yang terakhir, pada level 1 ada solusi. Jadi yang termasuk ke dalam solusi adalah utamakan keselamatan korban, serahkan kepada pihak kepolisian, lapor ke pihak yang berwajib, menjaga privasi korban, lebih baik identitas samaran, jaga privasi korban, lebih efektif dengan inisial pelapor. Kepolisian memiliki SOP ketika masyarakat menjadi korban kekerasan dan lain-lain sebagainya. Ini semua termasuk ke dalam bagian solusi. Next. Lalu selanjutnya ada affinity diagram level yang kedua. Jadi pada bagian ini kami telah membagi bagian yang sebelumnya menjadi dua bagian yang lebih kecil. Yang pertama pada bagian identitas kami membagi yang pertama itu ada nama dan yang kedua instansi. Yang termasuk ke dalam nama adalah nama Husnul Khatimah, nama Rifah, nama narasumber bernama Jamil, nama Ibu Rahmi dan Razak Naufal. Lalu selanjutnya untuk instansi itu seperti Universitas Syahkuala, anggota Satreskrim Polresta Banda Aceh, pangkat Aibda Jabatan Kasubdit 2, angkatan 2021, angkatan 2019, bekerja di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini semua termasuk ke dalam bagian instansi.
Lalu selanjutnya pada pembagian jenis kekerasan kami mendapatkan 3 pembagian lagi. Yang pertama itu ada pada anak, nonverbal, dan verbal. Jadi yang pembagian pada anak itu kekerasan seksual pada anak, pencabulan yang berefek besar pada anak, kekerasan terhadap anak oleh orang terdekat, kekerasan yang verbal dan nonverbal, kekerasan verbal dan nonverbal, pelecehan anak di bawah umur. Selanjutnya, yang masuk ke dalam nonverbal adalah kekerasan nonverbal yang contohnya seperti pukulan atau tendangan, kekerasan terhadap istri oleh suami, KDRT atau pelecehan seksual, contoh kasus KDRT pelecehan dan seksual. Untuk verbal sendiri, contohnya kekerasan secara verbal melalui perkataan. Kekerasan verbal contohnya body shaming atau catcalling. Lalu selanjutnya kendala didapatkan lagi 3 pembagian. Yang pertama ada privasi, tekanan, dan ketakutan. Yang termasuk dalam privasi sendiri adalah malu pelaku keluarga sendiri, membuka aib keluarga karena malu dan takut. Yang masuk ke dalam tekanan adalah dorongan lain yang membuat korban tidak berani speak up, tidak memiliki cukup bukti, masih banyak korban yang tidak melapor. Selanjutnya ada ketakutan. Jadi ketakutan yang ada di sini adalah korban tidak berani melapor, korban takut disalahkan, korban diancam, korban takut diancam pelaku, korban tidak berani speak up. Lalu selanjutnya ada pembagian dalam suasana, yaitu kami mendapatkan 3 pembagian. Yang pertama ada dalam ruangan, luar ruangan, dan perilaku. Yang di dalam ruangan seperti suasana ramai, kurang tempat duduk, beberapa orang saling berbincang, beberapa masyarakat sedang berbincang, suasana ramai, beberapa orang sedang melapor kekerasan. Yang termasuk ke dalam luar ruangan adalah ribut suara kendaraan, cuaca sangat terik, di Satreskrim Polresta Banda Aceh, suasana jalan ramai. Lalu selanjutnya yang masuk ke dalam perilaku adalah penjelasan dari narasumber yang cukup jelas, narasumber sangat informatif, nada berbicara narasumber yang tegas. Lalu selanjutnya yang terakhir kami mendapatkan solusi. Di sini kami mendapatkan 4 solusi. Pembagiannya yang pertama ketika melihat kekerasan, ketika mendapat kekerasan, data pelapor atau korban, undang-undang yang mengatur kekerasan. Jadi ketika melihat kekerasan sendiri itu contohnya melapor pihak berwajib, utamakan keselamatan korban, membantu korban. Ketika mendapat kekerasan, diselesaikan secara kekeluargaan, lapor kepada pihak yang berwajib. Lalu pada data pelapor atau korban, lebih baik identitas samaran, menjaga privasi korban, identitas pelapor disamarkan. Lalu yang terakhir, undang-undang yang mengatur kekerasan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak di pasal 19. Next. Selanjutnya ada cause effect chain analysis pada kelompok pelapor. Jadi yang pertama adalah korban tidak tahu harus melapor kemana karena kurangnya edukasi mengenai pelaporan kasus yang pihak berwajib. Karena minimnya mencari tahu terkait kasus pelecehan dan KDRT. Karena tidak memiliki akses internet memadai. Selanjutnya korban takut disalahkan tidak memiliki bukti karena tidak sempat merekam kejadian dan juga tidak tersedia CCTV karena berada di tempat gelap sendirian. Lalu trauma yang dialami korban karena tidak tahu harus bercerita ke siapa, sama perlakuan yang terus terjadi berulang kali karena kurangnya kepedulian masyarakat sekitar akan kasus yang dialami korban. Lalu selanjutnya korban diancam pelaku karena pelaku adalah bos di tempat korban bekerja. Diancam akan kehilangan pekerjaan karena korban adalah tulang punggung keluarga. Lalu pelaku adalah orang terdekat korban karena pelaku akan menyebarkan video korban karena korban direkam diam-diam ketika melakukan pelecehan. Next. Lalu selanjutnya yang terakhir ada kelompok service center. Jadi pada kelompok service center ini terdapat 3. Yang pertama hanya dapat menangani kasus di kantor karena tidak ada layanan untuk melapor via online. Lalu semua berkas laporan tersimpan di kantor karena berkas laporan tidak disediakan dalam bentuk soft copy karena semua berkas ditulis manual pada saat pelaporan kasus. Lalu selanjutnya yang kedua, banyaknya masyarakat yang belum tahu harus melapor kemana karena kurangnya edukasi mengenai kasus pelecehan dan kekerasan dan tidak dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat terkait kasus kekerasan dan pelecehan karena kurangnya sosialisasi dan tidak tersedianya internet di area tersebut karena tinggal di area pedalaman. Lalu yang terakhir, proses tertunda akibat banyak kasus yang ditangani karena kasus yang menumpuk dan banyak terjadinya kasus kekerasan secara bersamaan. Karena orangnya sama melakukan kekerasan berulang kali, karena belum mendapat hukuman yang setimpal dan belum kapok terhadap hukuman yang diterima. Oke, mungkin sekian saja. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk brainstorming akan dibacakan oleh Devri. Pada Devri, silahkan. Baik, terima kasih. Brainstorming. Brainstorming merupakan metode yang digunakan untuk pengumpulan gagasan atau ide-ide baru dari anggota tim. Nah, ada banyak ide-ide menarik yang telah kami kumpulkan mengenai aplikasi yang akan dirancang. Tujuannya adalah untuk menemukan ide dari permasalahan yang ada. Next. Selanjutnya, visioning. Yang pertama yaitu pelapor dapat melakukan pengaduan secara online pada aplikasi WeCare. Yang kedua, pelapor harus menyertakan bukti untuk melapor pada halaman pengaduan. Yang ketiga, pelapor mendapatkan edukasi terkait pelecehan dan KDRT pada aplikasi WeCare. Yang keempat, pelapor bisa mendapat postingan dengan menggunakan aplikasi WeCare. Kelima, pelapor dapat melakukan konseling secara gratis dan memediator. Yang keenam, sesama korban dapat saling menguatkan melalui fitur chat publik. Yang ketujuh, service center dapat menangani kasus di mana saja dan dengan menggunakan aplikasi WeCare sehingga pengerjaan menjadi lebih cepat. Yang kedelapan, service center dapat mengakses berkas melalui aplikasi. Yang kesembilan, service center dapat berkomunikasi dengan pelapor melalui aplikasi. Next. Berikut adalah storyboard yang pada halaman pertama yaitu Dewi login pada aplikasi Care, lalu halaman yang kedua Dewi mengupload bukti kekerasan yang ia miliki pada fitur pengaduan di aplikasi Care. Lalu pada halaman ketiga uploadan berhasil, kemudian Dewi menunggu laporan pengaduannya untuk diproses. Selanjutnya yang keempat yaitu service center mendapatkan notifikasi dari aplikasi WeCare. Lalu notifikasi berisikan ada seseorang yang mengirimkan laporan pengaduan. Di halaman kelima ini, Service Center membuka berkas laporan pengaduan yang telah dikirim oleh pelapor. Pada halaman 6, Service Center menghubungi pelapor untuk kemudian dilakukan konsultasi terkait laporan yang telah dikirimkan oleh pelapor. Next, kembalikan ke moderator. Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya untuk temuan akan dibacakan oleh Naswa Nazir. Pada Naswa, silahkan. Terima kasih kepada moderator. Jadi pada temuan kali ini yang kami dapatkan adalah VPC, BMC, use case, dan juga high fidelity prototype. Next. Yang pertama adalah VPC kelompok pelapor, yang mana merupakan VPC ini merupakan sebuah diagram yang terdiri dari beberapa blok yang terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah customer segment dan value proposition. Di customer segment ini ada customer job yang berisi aktivitas pelapor, yaitu untuk melakukan pengaduan, mengumpulkan bukti, dan juga menceritakan kejadian kepada teman atau keluarga. Kemudian ada customer gain yang berisi harapan atau keinginan pelapor, yaitu untuk melaporkan kasus di mana saja dan kapan saja, berani untuk speak up tanpa takut dikucilkan, dan mendapat bimbingan konseling secara gratis, serta mendapatkan edukasi. Yang kedua adalah customer pain yang berisi keluhan kendala yang dihindari oleh pelapor, yaitu trauma yang dialami korban, takut disalahkan, diancam pelaku, dan banyak yang belum tahu melapor kemana. Selanjutnya adalah value proposition, merupakan gain creators yang akan menyelesaikan gains yang ada pada customer segment sehingga akan menghasilkan nilai ekstrak dan memberikan manfaat yang dibutuhkan oleh pelapor, yaitu melakukan pengaduan pada aplikasi melalui call center atau via chat. Sesama korban dapat saling menguatkan melalui chat publik, dan pelapor mendapatkan konseling dan edukasi terkait pelecehan dan KDRT dari aplikasi. Kemudian ada pain relievers yang berisi penyelesaian untuk mengatasi masalah yang dialami pelapor, yaitu mengumpulkan bukti yang dapat membantu korban, melakukan konseling terhadap korban, dan juga pelapor dapat melakukan pengaduan pada aplikasi. Kemudian adalah produk dan service yang merupakan produk yang ditawarkan untuk membantu pelapor, yaitu dengan melapor pada aplikasi pengaduan WeCare. Next. Selanjutnya adalah VPC untuk kelompok user customer service. Yang pertama di customer segment ada
kegiatan yang dilakukan oleh customer service, seperti mengumpulkan berkas bukti pengaduan, mencarikan solusi atas masalah korban, serta berkonsultasi dengan pelapor. Kemudian ada G-nya, yaitu keuntungan bagi pelanggan. Ini untuk berkurangnya kasus kekerasan, tidak perlu membawa banyak berkas, dan lebih fleksibel waktu dan tempat untuk konsultasi. Dan juga pain yang berisi pengalaman negatif, seperti proses tertunda akibat banyak kasus, hanya dapat menangani kasus di kantor, dan masih banyak masyarakat yang belum tahu untuk melapor kemana. Lalu pada value proposition, gain creators-nya yaitu untuk menyelesaikan gain yang ada pada customer segment, yaitu konsultasi dilakukan via mobile tanpa harus bertemu langsung, dapat dengan mudah membuka dan menyimpan bukti pelapor melalui aplikasi, dan pelapor dan pelaku harus ditindaklanjuti agar tidak ada korban lainnya. Kemudian adalah pain relievers yang merupakan penyelesaian masalah yang dialami pada customer pain, yaitu menambah pekerja untuk memproses kasus dengan cepat dan menangani kasus di masa jam melalui aplikasi mobile dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar melakukan pengaduan aplikasi WeCare. Yang terakhir adalah product and service yang berisi produk yang ditawarkan untuk membantu customer service, yaitu dengan menggunakan aplikasi WeCare untuk menangani kasus pelecehan dan KDRT. Terima kasih, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya untuk BMC akan dibacakan Muhammad Aditya Honda kepada Adit. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang BMC. Pada gambar di atas dapat dilihat bisnis model canvas atau BMC yang didapat dari aplikasi WeCare. Pada bagian key partner terdapat beberapa pihak yang menangani aplikasi. Di antaranya adalah polisi, Komnas HAM, Skater, Komnas Perempuan, KPAI, dan DP3I, DP3A. Lalu untuk key activities atau kunci aktivitas dari aplikasi tersebut adalah pemecahan kasus, permasalahan akan kasus KDRT atau kekerasan dan pelecehan, menyediakan layanan call center, menyediakan edukasi terkait permasalahan. Lalu selanjutnya ada key resource, yaitu sumber daya dari aplikasi ini, yaitu diperoleh dari aplikasi itu sendiri, platform, internet, dan pihak berwenang. Selanjutnya adalah keinginan yang diinginkan oleh konsumen, seperti 24/7 dapat menerima pengaduan dimanapun dan kapanpun, menyediakan layanan bantuan hukum kepada korban, dan menyediakan layanan median yang dapat mencurahkan isi hati. Berikutnya ada customer relationship, yaitu hubungan yang dimiliki dengan pembeli solusi, yaitu diantaranya adalah mudah berkonsultasi, menjawab pertanyaan yang ditanyakan user, dan membantu user dalam menghadapi kasus yang dialami. Lalu ada channel, yaitu cara user untuk mendapatkan atau mengetahui tentang aplikasi ini. Dapat diperoleh melalui sosial media, koran, iklan online, dan iklan offline. Lalu ada customer segment, yaitu target penggunaan aplikasi seperti masyarakat umum, wanita, anak-anak di bawah penguasaan orang dewasa. Lalu ada cost structure, yaitu biaya pengeluaran dari aplikasi kepada produksi, observasi, akun Google developer, dan terakhir developer. Lalu bisnis model canvas yang terakhir adalah revenue streams, yaitu beberapa sumber yang turut menambah pemasukan seperti iklan dan donatur. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan use case diagram. Use case diagram ini terbagi atas dua, yaitu pelapor dan service center. Yang pertama ada daftar akun, yaitu dilakukan oleh pelapor, selanjutnya login, dilakukan oleh pelapor dan service center, dan mendapatkan edukasi, membuat laporan, mengupload bukti yang dilakukan oleh pelapor, selanjutnya ada menerima pengaduan yang dilakukan oleh service center, ada konsultasi yang dilakukan oleh pelapor dan service center, selanjutnya memproses bukti dilakukan oleh service center, konseling dilakukan oleh pelapor dan service center, memberikan solusi serta jalan keluar yang diberikan oleh service center, dan terakhir menerima notifikasi yang didapatkan oleh pelapor dan service center. Oke, sekian, saya kembalikan ke moderator. Mungkin selanjutnya untuk capability prototype akan saya jelaskan. Pertama, prototype untuk pelapor. Di sini pelapor pertama mulai halaman, langsung login, dia masuk ke halaman utama yang di sini ada notifikasi, edukasi, peraturan public chat,
pengaduan dan profil. Terutama yaitu di edukasi. Di edukasi di sini ada pencegahan dan apa yang harus dilakukan di pencegahan. Ada yang cara mencegah terjadi pelecehan, ada juga cara mencegah terjadinya KDRT. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Apa harus dilakukan di sini ada ketika menjadi korban pelecehan seksual dan KDRT, ada juga ketika menjadi saksi pelecehan seksual dan KDRT. Selanjutnya ada peraturan. Di sini ada beberapa peraturan ketika membuat laporan. Di sini ada public chat, yaitu public chat di sini tempat semua korban-korban untuk mencurahkan isi hatinya kepada pengguna-pengguna lain. Selanjutnya ada pengaduan. Di sini pengaduan ada buat laporan. Di sini itu pertama di sini ada upload bukti. Di sini ada untuk menjelaskan kronologinya, lalu kirim. Kirim ada peringatan dulu ya, langsung kembali kepada Anda. Di pengaduan ada konseling. Di sini konseling bisa pilih psikiater dulu, mulai konseling. Di sini bisa mulai ngechat. Setelah itu setelah selesai bisa langsung mengakhiri lewat menu yang di atas. Lanjutnya di profil ada informasi mengenai akunnya. Nah, mungkin untuk pelapor ini. Selanjutnya untuk service center, untuk prototype service center. Prototype service center tidak banyak berubah, hanya ada beberapa fitur yang berubah. Pertama masuk untuk halaman utama sama, tapi di bagian edukasi si service center ini bisa menambah atau mengedit dari halaman edukasi ini. Sama juga yang di sini bisa diedit. Selanjutnya yang lain sama masih, tapi di pengaduan di sini dia bukan untuk buat laporan, tapi untuk menerima laporan. Di sini ada laporan-laporan yang dikirim oleh user-user. Ketika diketik, di sini muncullah bukti yang dikirim oleh si user dan kronologi yang dilakukan oleh user. Selanjutnya untuk konseling. Konseling di sini menghubungi juga beberapa user yang ketika diklik langsung masuk ke halaman chat dengan si user. Kalau ingin mengakhiri juga bisa klik menu di atas. Selanjutnya di halaman profil sama masih ada halaman informasi tentang akun si service center ini. Nah, mungkin cukup ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.